ada yang beda banget dari surah At-Taubah di Al-Quran. Surah ini dimulai tanpa ucapan basmalah yang biasa kita dengar. Nah, ini tuh sebuah pertanda. Ayat-ayat awalnya bukan sekadar ajaran biasa, tapi sebuah proklamasi yang benar-benar mengubah aturan main sosial dan politik pada zaman itu. Yuk kita bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Kayak yang tadi aku bilang, surah ini nggak diawali dengan bismillah, ucapan rahmat. Banyak yang menafsirkan ini sebagai tanda bahwa pesan yang akan datang itu sangat tegas. Dan bener aja, ayat pertama ini langsung berupa deklarasi pemutusan hubungan. Titik. Ini bukan lagi negosiasi ya, ini pengumuman resmi dari Allah dan Rasul-Nya yang membatalkan semua perjanjian lama dengan kaum musyrik. Oke, kita masuk ke bagian pertama, proklamasi ilahi. Anggap aja ini momen di mana aturan lama itu dihapus dan ketetapan baru dimulai. Jadi ceritanya ada banyak banget perjanjian yang terus-terusan dilanggar. Nah, proklamasi ini datang untuk mengakhiri semua ketidakjelasan itu. Sebelum lanjut, penting banget nih kita pahami dulu siapa yang dimaksud dengan musyrikin dalam konteks ini. Biar nggak salah paham, ayat-ayat ini tuh nggak ngomongin semua orang non-muslim loh. Yang dituju secara spesifik adalah suku-suku penyembah berhala yang dulu punya perjanjian damai dengan komunitas muslim. Tapi sekarang perjanjian itu bakal dievaluasi ulang. Terus muncullah sebuah ultimatum, 4 bulan. Selama periode ini, kaum musyrik yang dimaksud boleh bepergian dengan aman, bebas ngurusin urusan mereka. Tapi jangan salah sangka dulu, ini bukan perpanjangan perjanjian ya. Ini tuh masa tenggang sebelum semua kesepakatan lama dianggap batal total. Hitung mundur yang tegas sudah dimulai. Nah, sekarang kita lihat gimana surah ini ngatur soal perjanjian, perang, dan rahmat. Ini nih bagian yang krusial banget, soalnya sering banget disalahpahami. Alih-alih seruan perang membabi buta, ayat-ayat ini justru spesifik banget, membedakan dengan sangat jelas antara mereka yang nepatin janji dan mereka yang khianat. Di sini kita bisa lihat, perlakuannya tuh beda 180 derajat. Di satu sisi, buat mereka yang setia sama perjanjian, perintahnya jelas, hormati kesepakatan itu sampai selesai, integritas itu dihargai. Tapi di sisi lain, buat para pelanggar perjanjian, konsekuensinya berat banget. Perbedaan ini nunjukin kalau penilaian itu didasarkan pada tindakan mereka, bukan cuma soal identitas mereka aja. Tapi, ini yang paling penting. Bahkan perintah perang yang kedengerannya keras di ayat 5 itu nggak mutlak. Selalu ada jalan keluar. Kalau para pelanggar perjanjian ini memilih buat tobat, mendirikan sholat dan bayar zakat, yang intinya ya, mereka gabung ke dalam komunitas, maka perintahnya langsung berubah. Biarkan mereka bebas. Ini bukti bahwa tujuannya bukan pemusnahan, tapi transformasi. Dan ada satu lagi aturan yang luar biasa banget di sini. Gimana kalau di tengah-tengah konflik nih ada musuh yang minta perlindungan, perintahnya bukan untuk menangkap dia, tapi untuk melindungi dia. Gak cuma itu, dia harus diantar ke tempat yang aman. Tujuannya apa? Supaya dia bisa dengar firman Allah. Alasannya kuat banget, karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Ini benar-benar mengubah narasi kan, dari soal pertempuran jadi soal kesempatan untuk pencerahan. Oke, urusan sama pihak luar udah. Sekarang fokusnya geser ke dalam. Pertanyaannya jadi, siapa sih yang sebenarnya milik Tuhan itu? Apa yang ngebedain iman sejati dari sekedar status sosial? Ini bukan lagi soal musuh di luar, tapi soal kualitas orang-orang di dalam. Di sini, ayat-ayatnya tuh ngasih garis pemisah yang jelas banget. Di satu sisi, dinyatakan kalau kaum musyrik itu nggak pantas memakmurkan masjid Allah karena perbuatan mereka dianggap sia-sia. Tapi di sisi lain, didefinisikan siapa yang pantas. Mereka yang beriman, sholat, zakat, dan cuma takut sama Allah. Jadi kriterianya tuh jelas banget. Kelayakan itu diukur dari keyakinan dan tindakan nyata, bukan dari status atau suku. Nah, hierarki nilai ini diperjelas lagi. Ayat ini kayak ngasih pertanyaan retoris. Apa tugas mulia kayak ngasih minum jamaah haji bisa disamain dengan iman yang sejati? Jawabannya tegas banget, nggak sama. Iman, hijrah, yaitu pindah demi keyakinan, dan jihad atau berjuang di jalan Allah, itu ditempatkan di derajat yang lebih agung. Inti pesannya tuh gini, komitmen dari hati dan pengorbanan pribadi itu jauh lebih bernilai daripada sekedar pelayanan ritual. Tapi ternyata ya, ancaman paling besar itu nggak selalu datang dari luar. Ayat-ayat berikutnya ngebongkar tantangan dari dalam, masalah kemunafikan. Ada yang namanya musuh dalam selimut, yang ngerusak komunitas dari dalam. Surah ini ngegambarin dengan detail banget soal munafikun atau kaum munafik.
Mereka ini bukan musuh yang kelihatan jelas, tapi bahaya banget karena ada di dalam. Ciri-cirinya tuh macam-macam. Berat hati kalau diajak berjuang, nyari-nyari alasan buat nggak ikut, sumpah palsu biar orang beriman senang, bahkan diam-diam ngejek ajaran agama. Mereka ini kayak duri dalam daging buat komunitas. Coba deh lihat perbandingan yang tajam banget ini. Orang beriman sejati itu nggak akan minta izin buat nggak berjuang. Komitmen mereka tuh udah harga mati. Sebaliknya, orang yang hatinya ragu-ragu selalu cari alasan buat menghindar. Jadi mereka minta izin itu bukan karena beneran ada halangan, tapi emang hatinya aja yang bimbang dalam keraguan. Ayat ini benar-benar ngebongkar apa sih motivasi mereka sebenarnya. Kaum munafik ini sumpah-sumpah kalau mereka tuh satu barisan sama orang beriman. Tapi Al-Quran bilang sebaliknya. Jadi akar masalahnya itu bukan soal keyakinan, tapi rasa takut. Mereka cuma mau dapat perlindungan dari komunitas, tanpa mau ikut nanggung resiko dan komitmennya. Nah, pada akhirnya nih, semua aturan buat orang luar, peringatan buat orang dalam, semuanya itu ngerucut ke satu hal. Sebuah ujian iman. Ini semua tentang di mana sih sebenarnya letak kesetiaan dan prioritas kita. Dan kita sampai di salah satu ayat yang paling jelek di surah ini. Ayat ini serius banget. Disebutin semua yang kita cintai di dunia. Keluarga, harta, rumah, dan ditaruh di atas sebuah timbangan. Di sisi lain timbangan itu ada cinta kepada Allah, Rasul-Nya, dan perjuangan di jalannya. Pertanyaannya, mana yang lebih berat buat kamu? Jadi, intinya tuh gini, surah ini nuntut kita untuk ngevaluasi ulang loyalitas kita secara radikal. Bukannya kita nggak boleh cinta keluarga atau nyari nyaman ya, bukan itu. Tapi ayat ini maksa kita buat nanya ke diri sendiri. Kalau sampai ada konflik antara kenyamanan duniawi dan komitmen ilahi, mana yang bakal kita dahulukan? Sebuah pilihan yang fundamental harus kita buat. Dan inilah pertanyaan buat jadi bahan renungan kita semua. Setelah kita diajak membedakan mana teman, mana musuh, mana iman, mana kemunafikan, mana loyalitas duniawi, mana komitmen ilahi, ayat-ayat ini pada dasarnya menuntut kita untuk mengambil keputusan. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita. Apa sih yang sebenarnya dituntut oleh pilihan antara kenyamanan dan komitmen dalam kehidupan kita sehari-hari?